Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan materi informatika bab 7, yaitu dampak sosial teknologi informatika. Yang pertama, mulai dari sejarah perkembangan komputer, aspek hukum teknologi informatika, berbagai jenis lisensi perangkat lunak, pengembangan lisensi perangkat lunak, aspek ekonomi produk teknologi informatika, aspek lingkungan sosial, profesi di bidang informatika, sampai pemanfaatan teknologi informatika dalam berbagai bidang. Subbab yang pertama, sejarah perkembangan komputer dan berbagai produk teknologi informatika. Dalam materi ini dibagi lagi menjadi beberapa bagian. Nah, yang pertama ada sejarah perkembangan komputer. Jadi teman-teman, seperti yang kalian lihat di layar, bahwasanya perkembangan komputer itu sangat panjang. Mulai dari abad ke-16 dengan ditemukannya sebuah kalkulator otomatis, kemudian dikembangkannya sebuah kalkulator Pascal sehingga mampu melakukan perhitungan perkalian dan pembagian. Selanjutnya pada abad ke-18 itu juga telah ditemukan sebuah komputer mekanik yang biasa disebut difference engine. Lalu pada tahun 1930-an itu juga ada alat yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah dalam matematika secara otomatis yang biasa disebut differential analyzer. Kemudian, selanjutnya pada tahun 1940-an ada juga komputer pemecah kode rahasia. Terus ada juga komputer tabung vakum. Dan pada tahun 1981 sudah ada penemuan personal komputer atau PC yang bisa dipakai ketika di rumah, di sekolah, atau di kantor. Selain yang sudah disebutkan tadi, semakin berjalannya waktu, semakin banyak juga teknologi-teknologi yang sudah berkembang pesat di dalam dunia grafis, komputer, multimedia, maupun internet. Contohnya seperti komputer pribadi, laptop, dan perangkat seluler yang tentunya sudah semakin canggih. Nah teman-teman, selanjutnya ada aspek hukum produk teknologi informatika. Sebelum itu perlu kita ketahui, apa sih hak kekayaan intelektual itu? Jadi teman-teman, hak kekayaan intelektual merupakan hak yang diberikan kepada pihak tertentu yang memberikan kreasi pikiran untuk menghasilkan sesuatu yang berguna dan tentunya memiliki nilai ekonomi. Hak kekayaan intelektual itu biasa kita singkat dengan haki. Nah, haki ini banyak sekali jenis-jenisnya loh. Yang pertama itu paten. Paten itu merupakan hak kekayaan intelektual atau hak eksklusif yang diberikan oleh negara atau pemerintah kepada penemu atas proses desain atau penemuan yang dipatenkan untuk jangka waktu tertentu dengan imbalan pengungkapan komprehensif atas penemuan tersebut. Nah, selanjutnya ada merek dagang. Teman-teman pasti sering sekali mendengar kata merek dari sebuah produk, bukan? Jadi teman-teman, merek dagang ini itu suatu tanda yang digunakan untuk membedakan produk atau jasa dari suatu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Yang ketiga ada rahasia dagang. Rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi maupun bisnis. Rahasia dagang mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan tentu saja dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Selanjutnya pasti kalian sudah tidak asing dengan kata-kata ini, yaitu ada hak cipta atau copyright. Copyright merupakan hak cipta paten yang melekat pada suatu karya untuk melindungi penciptanya. Dan terakhir ada perangkat lunak dan kekayaan intelektual. Perangkat lunak atau program komputer merupakan salah satu produk yang mempunyai hak kekayaan intelektual. Perangkat lunak juga mempunyai hak paten, merek dagang, rahasia dagang, dan juga hak cipta yang melekat padanya. Nah, selanjutnya yang ketiga ada berbagai jenis lisensi perangkat lunak. Seperti yang dapat kalian lihat bahwa di sini sudah dijelaskan ada 5 macam lisensi perangkat lunak. Yang pertama ada public domain, yang kedua ada GNU atau General Public License, yang ketiga ada permissive license, yang keempat ada copyleft, dan yang kelima ada proprietary. Pada intinya, lisensi perangkat lunak atau software itu memiliki arti
hak eksklusif pembuat atau pemilik software atas izin, hak, dan pembatasan perangkat lunaknya. Dengan begitu, software dapat digunakan, disebarluaskan, diperbanyak, atau diubah oleh pihak lainnya sesuai dengan lisensi. Selanjutnya yang keempat ada pengembangan lisensi perangkat lunak. Di situ sudah sangat jelas bahwa pengembangan lisensi perangkat lunak itu terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama lisensi DEM, yang kedua shareware, yang ketiga demo software, dan yang keempat freeware. Nah, selain yang sudah tertulis, lisensi DEM ini menentukan bagaimana pengguna dapat menggunakan, memodifikasi, dan mendistribusikan model elevasi digital termasuk batasan-batasan tertentu yang diperlukan oleh pemilik data. Kemudian pada shareware juga, pengguna dapat mencoba fitur-fiturnya sebelum memutuskan untuk membeli lisensi penuh pembayaran atau lisensi biasanya diperlukan setelah masa percobaan berakhir. Yang ketiga, demo software. Nah, di situ sudah dijelaskan pengertian dan tujuannya, namun versi demo ini mungkin memiliki batasan, seperti waktu penggunaan atau fitur-fitur tertentu yang dinonaktifkan. Nah, dan yang terakhir ada freeware. Intinya, freeware itu perangkat yang dapat digunakan secara bebas. Namun, meskipun bebas digunakan, tetapi ada kemungkinan pembatasan yang diatur oleh pemiliknya terkait dengan modifikasi atau distribusi ulang. Nah, yang kelima ada aspek ekonomi produk informatika. Aspek yang pertama ada akuntansi. Akuntansi ini mencakup pembuatan laporan keuangan, pelacakan pendapatan, dan manajemen aset. Aspek selanjutnya yaitu aplikasi mobile. Ini termasuk aplikasi untuk platform seperti iOS dan Android yang dapat memberikan solusi atau hiburan kepada pengguna melalui perangkat mobile. Yang ketiga yaitu game. Nah, industri game mencakup produksi, distribusi, dan monetisasi permainan yang dapat menjadi kontributor besar dalam kegiatan ekonomi digital. Aspek yang selanjutnya yaitu e-healthcare. Teknologi bidang kesehatan ini mencakup rekam medis elektronik, telemedicine, dan berbagai solusi digital untuk meningkatkan pelayanan kesehatan. Dan aspek yang terakhir yaitu digital commerce. Digital commerce termasuk pembelian dan penjualan produk atau layanan secara online, serta pengelolaan rantai pasok dan pembayaran elektronik untuk transaksi yang lebih materi terakhir dari subbab A yaitu aspek lingkungan dan sosial. Di situ dijelaskan bahwa produk teknologi informatika banyak memberikan manfaat positif bagi kehidupan manusia. Akan tetapi, ada juga sebagian yang menunjukkan dampak negatif yang begitu signifikan. Oleh karena itu, sebagai pengguna atau pengembang, marilah kita berbijaksana dalam menggunakan atau mengembangkan produk teknologi informatika dengan mempertimbangkan dampak sosial dan juga lingkungan. Baik teman-teman, yang selanjutnya ada materi subbab B di dalam bab 7 ini. Judulnya yaitu karir bidang informatika dan peranan informatika dalam berbagai bidang. Sebelumnya perlu kita ketahui bahwa informatika adalah ilmu yang berkaitan dengan penggunaan teknologi informasi untuk memahami, mengelola, dan memproses informasi. Aspek dari informatika dikatakan lebih luas, bukan hanya sekedar sistem informasi berbasis komputer saja. Nah, luas penggunaan teknologi informasi dalam berbagai bidang menyebabkan berkembangnya profesi dalam bidang informatika. Jadi, di sini kita akan mengetahui beberapa profesi di bidang informatika. Lengkapnya atau lebih rincinya, kalian bisa pause video ini lalu baca secara mendetail. Nah, yang pertama ada programmer atau developer, yang kedua ada sistem analisis, yang ketiga ada database administrator, yang keempat ada network administrator, yang kelima ada cyber security analyst, yang keenam ada data scientist, yang ketujuh ada data UI atau UX designer, yang kedelapan ada IT project manager, yang kesembilan ada IT consultant, dan yang kesepuluh ada cloud architect. Sebenarnya kurang lebih job desk-nya itu cukup mirip, yaitu bertanggung jawab dalam mengumpulkan, mengekstrak, dan menginterpretasi data mentah dengan algoritma machine learning.
agar bisa menjadi informasi berharga untuk mengambil keputusan, memberikan saran tentang penggunaan teknologi informasi yang efektif, mengkonfigurasi perangkat keras dalam komputer, proses rancangan desain database, melakukan perbaikan, melakukan pemeliharaan, dan perbaikan suatu basis data, serta merancang arsitektur, merawat, dan mengelola jaringan pada suatu perusahaan. Nah, yang terakhir ada pemanfaatan teknologi informatika dalam berbagai bidang. Yang pertama di bidang kesehatan. Contohnya seperti penggunaan 3D printing untuk membuat tulang buatan dan bagian tubuh lainnya. Selanjutnya ada bidang pemerintahan. Contohnya yaitu seperti aplikasi teknologi informatika untuk fungsi administrasi dan layanan publik. Yang ketiga di bidang perbankan. Biasanya digunakan untuk melayani secara online dan mobile banking untuk transaksi yang lebih mudah serta fleksibel. Kemudian bidang transportasi, contohnya seperti pemanfaatan teknologi untuk memaksimalkan infrastruktur transportasi. Yang kelima, bidang pertanian. Contohnya yaitu penggunaan teknologi informatika dalam pemupukan dan penyiraman. Lalu ada juga di bidang pendidikan, yaitu contohnya untuk memanfaatkan internet sebagai sumber belajar melalui situs web, aplikasi bimbel, ataupun video pembelajaran di YouTube. Ada lagi di bidang marketing, contohnya pemasaran melalui internet dan media sosial dengan konten yang kreatif. Kemudian ada juga di bidang manufaktur, yakni pengontrolan mesin dengan teknologi IoT atau Internet of Things. Dan yang terakhir, pemanfaatan teknologi informatika dalam bidang pariwisata. Contohnya seperti promosi pariwisata melalui medsos dan berbagi pengalaman secara langsung. Pada kesimpulannya, semua teknologi informatika itu sudah pasti dapat dimanfaatkan untuk hal-hal yang sangat baik dan juga berguna. Nah, teman-teman, berikut ada penjelasan kesimpulan dari apa yang sudah kami terangkan.